Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kami bersyukur dapat membagikan kebenaran firman Tuhan pada kita semua yang mendengarkannya. Kami percaya kasih dan lawatan Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada pada saat ini. Dan bersyukur pada minggu ini kita memasuki minggu pertama pada bulan Maret. Biarlah kasih dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh senantiasa menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhanlah yang layak dipuji, disembah, karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai langkah hidup kami. Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan sediakan waktu bagi kami untuk boleh memuji, memuliakan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati sebagai murid yang mau mendengar, dan hati sebagai murid yang mau melakukan firman. Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami ketika kebenaran firman Tuhan akan kami perdengarkan dan dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasalnya yang ke-20, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Keluaran pasalnya yang ke-20, dimulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan membacakan bagi kita, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allah-Mu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allah-Mu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allah-Mu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau menggumuli kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kasih
semua orang percaya yang kita sebut dengan orang Kristen, kata kasih merupakan kata yang tidak asing kedengarannya. Kasih merupakan pengajaran yang disampaikan Yesus kepada setiap orang-orang percaya. Jadi kalau kita adalah orang percaya, harus memiliki kasih. Amin. Karena orang percaya tanpa kasih hakikatnya adalah hambar. Orang Kristen tanpa kasih adalah hambar yang tidak memiliki rasa, yang tidak dapat berdampak dan manfaat kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Tapi pada dasarnya untuk melakukan, mempraktekkan kasih yang sungguh-sungguh bersumber dari Tuhan, kita akan mendapatkan kesulitan untuk mempraktekannya. Kalau hati belum diberkati, kalau hati masih menutup untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hal ini pernah disampaikan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat yang mencobai Yesus. Dari hukum Taurat, manakah yang terutama untuk dilakukan oleh umat manusia? Yesus mengatakan kepada mereka yang ada di tempat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua kasih Allah dan kasih kepada sesama, ini merupakan cakupan dari ke-10 hukum Taurat. Jadi sudah jelas Yesus pernah berkata, kasih adalah hukum terutama dan pertama kepada Allah dan kepada sesama manusia. Pada minggu ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang kasih kepada Allah, mengasihi Allah. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 adalah firman Tuhan yang berisikan ke-10 firman Tuhan atau hukum Taurat yang disampaikan Allah kepada umat Israel, bangsa pilihan Allah pada saat itu. Ada 10 hukum Taurat. Kalau kita orang Batak mengatakan patik, 10 patik ni de Batak. Ke-10 hukum Taurat ini dibagi menjadi 2 bagian. Hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Ini adalah cakupan manusia mengasihi Allah. Hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10 adalah bentuk kasih kita kepada sesama manusia. Ini yang pernah dikatakan Yesus dalam Perjanjian Baru. Hukum Taurat itu intinya kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Minggu ini kita
kita mau belajar secara khusus kasih kepada Allah, yaitu hukum Taurat pasal yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Apa bunyi, apa isi hukum Taurat yang pertama sampai keempat? Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali aku. Itu sederhananya. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas dan di bawah bumi. Apalagi sujud menyembahnya. Jangan sujud menyembahnya, karena aku adalah Allah yang cemburu. Dan hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dan hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu kita sekolah minggu mungkin hal ini terus diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kepada kita. Hukum Taurat pertama sampai ke 10 terus diajarkan. Ketika kita belajar katekisasi ini, sebelum mengaku iman percaya kita juga diajarkan hukum Taurat yang ke-10. 1 sampai 10 kita percaya, kita boleh mengetahui, mengerti, dan mengimani hukum Taurat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, hukum Taurat ke-10 firman yang disampaikan Allah kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, memiliki tujuan agar umat Israel, umat pilihan Allah, berjalan dalam ketetapan Tuhan, agar umat Israel hidup dalam keteraturan, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu kehendak Tuhan Allah. Ketika mereka menyembah dewa, ketika mereka menyembah berhala, berarti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Allah akan murka kepada mereka. Jadi melalui hukum Taurat ini diharapkan umat Israel hidup dalam ketetapan dan keteraturan dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai orang percaya. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita harus mengambil sikap yang penuh. Kita harus percaya kalau Tuhan Allah yang satu-satunya yang telah berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan seluruh isinya. Iman kita harus percaya itu terlebih dahulu. Sehingga kalau kita sudah percaya, maka di dalam benak kita tidak akan ada lain kuasa-kuasa yang mampu menguasai alam semesta ini, karena Allah lebih berkuasa atas seluruh ciptaannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Allah juga mengingatkan melalui hukum Taurat yang kedua, jangan menyembah, membuat patung yang menyerupai apapun. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu, tidak lagi hal yang
Wow, kalau kita melihat masih ada saja orang-orang percaya yang disebut dengan orang Kristen menyembah berhala, memberikan persembahan berbentuk makanan dan berbentuk apapun, baik itu kepada patung, kepada batu, kepada pohon, bahkan kepada orang yang sudah meninggal. Bahkan ada orang percaya ketika berhadapan dengan jenazah, ketika berziarah kepada orang yang terlebih dahulu mendahului mereka, mengatakan Makkau rasima sahalam. Mana mungkin roh yang sudah mati memberkati yang hidup? Karena sumber berkat itu hanya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa. Tidak akan mungkin orang mati memberkati orang hidup. Jangan sesat. Kalau itu kita sampaikan kepada orang mati, sesungguhnya kita telah menduakan Allah. Dan Allah adalah Allah yang cemburu, yang tidak mau diduakan untuk kepercayaan. Allah adalah Allah yang senantiasa memperhatikan dan menjadi sumber pertolongan dan berkat, bukan roh orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara, manusia pun tidak mau diduakan, apalagi Tuhan. Banyak sekarang orang Kristen pergi ke gereja, pergi juga ke dukun. Menyembah Tuhan, menyembah berhala. Kalau itu kita kerjakan, berarti kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tetapi sesungguhnya kita telah menyakiti hati Tuhan dengan percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia. Dan hukum Taurat juga berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Orang Kristen sering menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Tuhan disalahgunakan. Nama Tuhan hanya sebagai simbol dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, saya sendiri malu ketika ada pejabat negara sebelum dilantik dan bersumpah di atas Alkitab dalam nama Tuhan Allah, dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Tetapi ketika dia melakukan pekerjaannya, dia terjerat kasus-kasus korupsi, kasus-kasus yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti nama Tuhan itu hanya simbol, tidak lagi menjadi kekuatan, tidak lagi ditakuti oleh orang yang menerima jabatan itu. Jangan menggunakan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sering kita, Bapak Ibu saudara-saudara, tersandung kita karena batu, nama Tuhan kita panggil Tuhan Yesus. Artinya kita harus terngiang di benak kita, nama Tuhan itu kudus, nama Tuhan itu agung. Jangan asal kita ucapkan. Apalagi mengucapkannya hanya untuk permainan belaka yang akan mencoba menutupi dan mengkelabui banyak orang. Dan hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Sabtu. 6 hari lamanya Tuhan Allah bekerja untuk menciptakan langit dan bumi, bahkan seluruh isinya.
Dan hari Sabat Dia tetapkan dan kuduskan untuk menjadi hari peristirahatan. Bagaimana dengan kita orang Kristen, orang percaya? Apakah kita tetap beristirahat pada hari Sabtu? Tidak lagi. Karena kita orang-orang yang telah diberkati, orang-orang yang telah diselamatkan dalam Tuhan, kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus mati pada hari Jumat, 3 hari Dia bangkit, tepatnya pada hari Minggu. Inilah menjadi hari kemenangan bagi orang-orang percaya untuk boleh memuji, memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi kita orang-orang percaya menggunakan hari Minggu, Allah mengkuduskan hari Minggu, di mana tempat orang-orang Kristen menang di dalam Tuhan, dan tempat orang Kristen untuk bersyukur, memuji-muji dan memuliakan atas keselamatan yang kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, percayalah kepada kuasa Allah yang berotoritas, yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Sehingga kita sebagai manusia tidak lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia yang dapat menggerakkan, yang dapat melindungi kita. Hanya Tuhanlah yang berkuasa. Iman kita harus pasti. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Esa, Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas ciptaannya, termasuk kita sebagai manusia. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita harus sujud menyembah kepada Tuhan. Di luar itu tidak kita kerjakan. Sujud dan menyembah, memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Jangan lagi ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kita percaya kepada roh-roh nenek moyang yang akan memberkati, memelihara hidup kita. Kita memberikan sesaji-sajian, persembahan-persembahan berupa makanan ke kuburan, ke patung, ke pohon atau ke batu, yang kita percaya akan mendatangkan berkat. Itu sesat. Karena Allah lah yang berkuasa, yang akan memberikan berkat kepada semua ciptaannya. Mungkin kita pernah ingat ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. 3 kali iblis mencobai Yesus. Kalau kau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan menatap engkau. Dan pencobaan terakhir, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Apa kata Yesus Bapak Ibu? Enyala engkau iblis, hanya Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah. Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas iman kita harus jelas. Kalau kita lebih percaya kekuatan dunia yang akan memberkati kita, sesungguhnya kita telah melukai hati Tuhan. Sesungguhnya kita telah menduakan Tuhan. Dan Tuhan akan murka kepada setiap orang yang menduakannya, yang percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia. Dan yang ketiga yang mau kita renungkan, jangan pernah menyalahgunakan nama Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan dalam pekerjaan, ketika kita diberkati Tuhan dalam usaha, pangkat, masa depan dan karir, biarlah nama Tuhan itu benar-benar menaungi segala aktivitas hidup kita.
Apalagi kita jangan pernah bersumpah palsu. Ketika orang menuduh kita, apakah engkau korupsi, apa engkau telah berbuat jahat, kita mengatakan sumpah dalam nama Tuhan. Padahal kita melakukannya, Allah akan murka. Karena nama Tuhan itu kudus, nama Tuhan itu mulia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui 3 perenungan firman Tuhan yang kita dengar tadi adalah sebuah rangkuman yang di dalamnya adalah kasih kepada Allah. Seperti tema kita pada minggu ini, kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kita mengasihi Allah? Itu dapat kita jawab dalam hati kita yang paling dalam. Kalau kita pernah menyakiti hati Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa bermurah hati, memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kasih kepada Allah. Hukum Taurat yang pertama sampai ke-4 telah memberkati kami. Ajari kami sebagai manusia ciptaan-Mu benar-benar mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Kami percaya, kami sujud sembah kepada Tuhan yang menciptakan kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat bersyukur, mensyukuri keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dalam Yesus. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang tahu bersyukur atas keselamatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus tetap bekerja dan berkarya untuk memberkati setiap para pendengar firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Amin. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami percaya kasih, lawatan dan penyertaan Tuhan boleh senantiasa menyertai hidup kita, sehingga kesempatan ini boleh kita gunakan untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai dan memampukan kami dalam menjalani setiap kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami waktu dan keadaan yang baik untuk boleh memuji Tuhan lewat ibadah kami pada minggu ini. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh hikmat-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tetap tinggal dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka.
Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita mau menggumulkan, merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih karunia Allah yang menghidupkan. Kasih karunia Allah yang menghidupkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada dasarnya semua manusia hidup dalam dosa. Manusia hidup dalam dosa karena tidak dapat menguasai dirinya untuk melawan keinginan-keinginan daging, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan kekejian, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kecenderungan untuk berbuat dosa ada di dalam hidup manusia. Ketika manusia hidup di dalam dosa, Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa, yang cenderung melakukan perbuatan dosa, Alkitab mencatat upah dosa adalah maut. Berarti di depan manusia, ketika manusia mendapatkan penghakiman, berarti maut akan menyertai kita. Pada minggu ini kita mau bergumul, karena manusia hidup dalam keberdosaan. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semesta alam ini, Allah juga yang telah menciptakan manusia. Allah ingin manusia yang diciptakan begitu sempurna ini tidak masuk ke dalam maut, tetapi memperoleh, menerima keselamatan. Kenapa Allah ingin menyelamatkan manusia? Yohanes 3 ayat 16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah mempunyai kasih yang begitu besar kepada dunia ini dan kepada kita manusia ciptaannya. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk sebagai jalan
manusia hidup dalam keselamatan. Amin. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang disediakan oleh Allah agar manusia tidak masuk ke dalam maut, tetapi mendapatkan keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Paulus dengan berani, Paulus terang-terangan mengatakan kepada jemaat yang ada di kota Efesus ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa. Melalui surat Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus, Paulus ingin mengingatkan mereka kembali. Sesungguhnya mereka adalah jemaat, mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang merasakan limpahan rahmat kasih karunia Tuhan Allah. Walaupun mereka tidak melakukan kehendak Allah, mereka telah menyakiti hati Allah, tetapi kemurahan Allah lah yang dapat menyelamatkan mereka dari keberdosaan mereka. Paulus juga katakan, kami juga sama seperti mereka. Artinya sebelum Paulus merasakan kasih karunia Allah, Paulus belum merasakan kasih penyertaan Allah, dan Paulus belum menerima panggilan dari Allah untuk menjadi saksi Tuhan. Paulus adalah bagian mereka juga yang mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan hawa nafsu. Sehingga Paulus katakan, kami juga orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum Kristus datang, sebelum Kristus diutus Allah untuk menyelamatkan manusia, maka sesungguhnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, keinginan daging, dan melakukan apa yang mereka pikirkan, sesungguhnya manusia mati di dalam maut. Tetapi karena kasih karunia yang besar Allah, sehingga jemaat yang ada di kota Efesus, termasuk juga Paulus yang menulis surat ini, mereka boleh menerima kasih karunia Allah yang menghidupkan mereka. Paulus mengingatkan mereka, sesungguhnya hanya kasih karunia Allah yang telah memberkati dan menyertai mereka. Dan itulah yang menghidupkan mereka untuk boleh menerima keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Paulus katakan pada ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kembali, karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia, anugerah yang kita terima itu bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah kepada kita. Karena apa Paulus katakan? Karena Allah kaya akan rahmatnya, memberikan keselamatan kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, sangat luar biasa.
iman yang dikatakan Paulus. Iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kunci manusia memperoleh keselamatan dan terhindar dari yang namanya maut. Kalau manusia tidak segera percaya kepada Yesus, maka maut sesungguhnya sudah menanti di depan mata. Tetapi Allah menyediakan, Allah memberikan kesempatan kepada semua manusia agar kita tidak masuk ke dalam maut karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan. Itu bukan karena hasil usahamu. Ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan kita peroleh bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita lebih baik dengan orang lain, bukan karena kita hidup saleh. Bukan. Keselamatan yang kita peroleh hanya karena pemberian Allah dan kasih karunia Allah. Sehingga Paulus katakan dan ingatkan mereka agar mereka jemaat yang ada di kota Efesus dan kita pada saat ini tidak ada satupun yang memegahkan diri atau menyombongkan diri karena telah menerima anugerah keselamatan. Mungkin sebagian kita bertanya, nah berarti untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa kita berbuat amal? Untuk apa kita menolong sesama? Bapak Ibu, dosa yang kita perbuat tidak dapat dihapuskan karena amal atau perbuatan baik yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan hanya Yesuslah yang dapat menghapus itu melalui kayu salib. Jadi kita bertanya, jadi untuk apa kita melakukan perbuatan baik? Perbuatan baik adalah bentuk rasa syukur orang percaya karena telah menerima anugerah keselamatan. Amin. Jadi aku berbuat baik bukan karena aku ingin dipuji orang. Aku berbuat baik agar orang simpatik dengan aku. Aku berbuat baik agar orang mengenal aku dengan sempurna. Aku berbuat baik karena Allah yang mau dimuliakan. Amin. Aku berbuat baik karena itu bentuk rasa syukurku kepada Allah yang telah memberikan anugerah keselamatan bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan tidak perlu melakukan perbuatan baik. Tandanya kita telah menerima anugerah keselamatan. Buktikanlah dengan berbuat baik bagi sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita renungkan firman Tuhan minggu ini? Yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan yang sama bagi kita semua manusia. Apa kesempatannya? Agar hidup kita kelak memperoleh keselamatan dan tidak jatuh dalam maut. Bagaimana caranya? Allah telah sediakan jalan, yaitu iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman kuncinya. Imanku kepada Yesus yang akan menyelamatkan. Oleh karena itu, peliharalah iman percaya. Taatlah kepada Tuhan sampai kita menghembuskan napas terakhir, sehingga kita dapat masuk ke kerajaan sorga yang telah disediakan Allah bagi kita. Amin. Yang kedua,
kasih karunia anugerah Allah yang menghidupkan kita, sama seperti tema kita minggu ini, sehingga kita layak untuk bersyukur. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak datang bersyukur. Salah satu alasan kenapa kita datang bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah, doa, dan pujian kita, karena Tuhan telah memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Datanglah bersyukur lewat pujian, doa, pembacaan firman, dan ibadah kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita telah menerima anugerah keselamatan, marilah berusahalah untuk melakukan segala perbuatan, segala hal yang dikehendaki Allah, termasuk di dalamnya melakukan perbuatan baik. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan baik berarti dia adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan. Jadi jangan pernah kita berpikir aku berbuat baik agar dosaku terhapus. Aku berbuat baik karena aku telah menerima anugerah keselamatan, dan perbuatan baikku itu adalah bentuk rasa syukurku kepada Tuhan yang telah menyelamatkan aku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada minggu ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami kembali, sesungguhnya kasih karunia Allah yang telah menghidupkan kami. Hanya kasih karunia yang menyelamatkan kami. Kalau Tuhan tidak menyediakan jalan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami akan masuk ke dalam maut karena dosa-dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa menyelamatkan kami. Berkati iman percaya kami Tuhan, sehingga iman percaya kami terus dipelihara oleh karena kasih karunia Tuhan, dan mampukan kami untuk menunjukkan rasa syukur kami menerima anugerah keselamatan lewat perbuatan-perbuatan baik yang akan kami lakukan dan dirasakan oleh sesama kami. Roh-Mu yang kudus menyertai kami, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita percaya kasih karunia Tuhan, lawatan Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kesempatan ini kita gunakan untuk beribadah, memuji Tuhan, terlebih mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami ucapkan kepadamu, Tuhan yang penuh rahmat dan kaya akan kasih karunia, yang telah menyelamatkan hidup kami dari keberdosaan kami. Kami bersyukur firman-Mu yang akan memberkati iman percaya kami, sehingga iman percaya kami teguh kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berikan kami hikmat pengertian untuk memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu pada minggu ini dapat memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang kelima, dimulai ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal 5 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau,
Engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu yang ketiga di bulan Maret ini, kita mau merenungkan, menggumulkan firman Tuhan dengan tema Kristus pokok keselamatan. Kristus pokok keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang keselamatan berarti berbicara tentang di mana hari yang akan datang, waktu yang telah ditentukan Allah untuk menghakimi kita umat manusia. Apakah kita termasuk bilangan orang-orang yang diselamatkan, atau sebaliknya kita termasuk bilangan orang-orang yang tidak diselamatkan masuk dalam maut? Kalau kita ingat firman Tuhan pada minggu yang lalu, sesungguhnya Tuhan Allah telah menyediakan keselamatan bagi kita, yaitu milikilah iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena melalui Yesus Kristus, karena kasih karunia Allah yang menghidupkan kita, sesungguhnya kita diberikan kesempatan untuk tidak masuk ke dalam maut, tetapi masuk ke dalam kerajaan sorga ataupun keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Dikatakan Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita baca Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus Kristus anak Allah yang telah menyelamatkan dosa manusia adalah imam besar agung yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Allah menjelma menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Yesus dicobai oleh iblis. Yesus dicobai oleh iblis dalam pelayanannya. Tetapi Alkitab mencatat, walaupun dia dicobai, dia tetap tidak berbuat dosa. Berbeda dengan kita. Kita dicobai karena kita adalah manusia yang berdosa. Bahkan kita dicobai lebih dominan, kita memaui atau melakukan keinginan-keinginan daging daripada keinginan Tuhan dalam hidup kita.
Yesus anak Allah walaupun dia menjelma seperti manusia, hidup bersama dengan manusia, tetapi Alkitab mencatat dia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, di dalam Yesus Allah telah dipermuliakan. Allah memuliakan dirinya melalui penderitaan Yesus di kayu salib. Allah memuliakan dirinya kembali lewat kebangkitan Yesus dari kematian. Kita lihat bagaimana Yesus sebagai anak Allah yang akan memuliakan nama Bapaknya. Dia belajar untuk taat dan setia kepada setiap rencana Allah dalam hidupnya. Apakah ketika Yesus sebagai anak, Yesus hidup istimewa? Apakah Yesus sebagai anak, Yesus tidak punya pergumulan? Apakah Yesus sebagai anak, Yesus terhindar dari persoalan hidup? Tidak. Kita pernah lihat dan baca dalam Injil, ketika sebelum peristiwa penangkapannya di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, kiranya cawan ini dapat berlalu, tetapi bukan karena aku yang mengkehendakinya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi." Keinginan Yesus kalau boleh penderitaan itu berlalu tidak dia jalani. Tetapi Yesus dalam doanya, kehendak-Mu ya Bapa yang terjadi, bukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, ketaatan Yesus untuk melakukan rencana Allah yang besar agar manusia diselamatkan, banyak tantangan, penderitaan, hinaan, caci maki, hujatan yang dialami oleh Yesus. Tetapi karena ketaatannya itu, kesetiaannya kepada rencana Allah, dia tetap terus berjalan melakukan rencana Bapaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita belajar untuk taat menjadi pengikut Tuhan? Pernahkah kita belajar untuk taat dan setia menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Seberapa berat beban yang kita alami, persoalan hidup yang kita jalani? Terkadang persoalan hidup, pergumulan, beban itu yang membuat kita meninggalkan Tuhan Allah. Itu yang membuat kita meninggalkan Tuhan lewat ibadah kita. Karena pekerjaan-pekerjaan dunia, karena persoalan rumah tangga dan keluarga, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan keuangan yang baik, terkadang kita sulit untuk bertahan, tetap taat dan setia kepada Tuhan. Yesus sebagai anak, dia tetap taat, hidup dalam penderitaan sampai di kayu salib. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudara? Jangan karena kita hidup dalam penderitaan, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Di dalam ketaatan akan banyak pengorbanan dan penderitaan yang kita alami. Tetapi ketika kita belajar untuk taat, melakukan kehendak Allah, maka buahnya itu nanti akan terlihat. Bukan sekarang.
ketaatan kita diuji. Bagaimana kita tetap menjadi orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Yesus dalam doanya mengingatkan kita. Doa Yesus menjadi teladan bagi kita. Biarlah bukan apa yang aku kehendaki, tetapi kehendak-Mu ya Bapa yang terjadi. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam doa kita jelas kita katakan dan sampaikan kepada Tuhan, Tuhan bukan kehendak-Mu yang terjadi, tetapi kehendak-Mu ya Bapa yang terjadi dalam hidupku. Berikan aku kekuatan, hikmat yang dari Tuhan dalam menjalani hidup menjadi orang-orang yang taat. Amin. Kita harus berani berdoa seperti itu. Bukan karena keinginan kita, tetapi biarlah Allah yang berotoritas, yang berkuasa atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa buah dari ketaatan Yesus sebagai anak yang menjalani penderitaan di kayu salib? Buahnya adalah seperti tema kita pada minggu ini, Kristus pokok keselamatan. Alkitab mencatat Dia telah menjadi pokok keselamatan yang abadi. Yesus pokok keselamatan untuk selama-lamanya sampai Dia datang kembali menghakimi manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi firman ini kekal. Firman ini selamanya. Kalau kita mau memperoleh keselamatan, datang kepada Yesus sebagai pokok keselamatan. Yesus pokok keselamatan seperti tema kita. Orang yang mau memperoleh keselamatan, percaya kepada pokok ini. Ketika kita percaya kepada pokok keselamatan, maka maut tidak menyertai kita, tetapi kerajaan sorga menanti kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa lagi yang membuat kita untuk tidak datang bersyukur kepada Tuhan? Apalagi alasan kita untuk meninggalkan Tuhan? Keselamatan adalah tujuan akhir dari setiap manusia, termasuk kita orang-orang percaya yang disebut dengan Kristen. Karena apa? Untuk apa kita hidup di dunia ini dengan bermewah-mewah harta yang melimpah, memiliki jabatan-jabatan keuangan yang baik, tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan tiba waktunya hari penghakiman, kita masuk ke dalam maut. Biarlah kita menderita di dalam Tuhan, tetap bertahan dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan iman percaya. Jangan pernah jual belikan iman percaya. Tetaplah memelihara iman percaya. Taatlah sampai mati kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu pengharapan kita yakin, aku mati dan ketika tiba waktunya penghakiman, aku bisa diselamatkan. Itu pengharapan orang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, besar kasih kemurahan Tuhan, Allah yang penuh rahmat, yang memberikan anaknya yang tunggal bagi kami untuk boleh memperoleh jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kristus Yesus sebagai pokok keselamatan bagi kami manusia yang berdosa. Biarlah kiranya Tuhan iman kami terus dibenahi dan diperbarui lewat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Biarlah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan boleh senantiasa dapat mengambil sikap masing-masing untuk tetap percaya dan belajar untuk taat seperti Yesus. Taat menderita, taat untuk melakukan segala sesuatu yang telah dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga Roh mulai membentengi kami untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.
Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya lawatan dan kasih setia Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Kita bersyukur diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu, keadaan, dan tempat yang baik untuk boleh beribadah, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami ketika kami mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu ini dari Mazmur pasalnya yang ke-31 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 31 dimulai ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati menghidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidup habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau dengar-dengaran firman Tuhan dengan tema bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia, sorak adalah suara teriak karena senang atau gembira. Jadi sorak adalah suara teriak karena kegembiraan atau kesenangan yang dialami seseorang, sehingga seseorang bisa bersorak. Jadi tema kita pada minggu ini, bersoraklah
akan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa alasan orang percaya? Apa alasan kita sebagai orang percaya untuk bersorak kepada Tuhan? Meneriakkan suara kita lewat doa dan pujian kita. Apa alasan kita untuk bersorak kepada Tuhan? Alasannya jelas, karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Itu alasannya. Mungkin kita sebagian bertanya, bagaimana kita bisa melihat dan merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang wajar. Bagaimana saya dapat melihat kalau Tuhan itu berbelas kasih, kalau Tuhan itu menaruh kasih-Nya kepada kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebagian orang percaya yang merasa kalau hidupnya tidak merasakan kasih setia Tuhan. Hidupnya terasa berat, beban yang ditanggungnya, penderitaan yang dialaminya, seolah-olah Tuhan tidak bersama dengannya. Sehingga bagaimana dia mengatakan kalau kasih setia Tuhan tinggal dalamku dan aku layak bersorak dan berseru kepada Tuhan. Persoalan hidup, tantangan dan pergumulan dan beban yang berat membuat orang percaya sulit untuk mengatakan dan mengakui kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Ada juga kelompok sebagian orang percaya yang di dalam kehidupannya baik, persoalan bisa diselesaikannya, pekerjaannya baik, rezekinya baik, jabatannya baik, keluarganya baik, rumah tangganya baik. Tetapi kelompok ini juga tidak tetap bersyukur dan bersorak kepada Tuhan. Kelompok ini mengatakan karena mereka alami, karena mereka apa yang mereka peroleh dan dapati itu bukan karena Tuhan, tetapi karena kuat dan hebat mereka, sehingga mereka sulit untuk bersorak akan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun keadaan hidup kita, suka, duka, beban berat, beban ringan, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bersorak akan kasih setia Tuhan. Amin. Alasannya karena hidup kita boleh bertahan hidup sampai sekarang itu bukan karena kuat hebat kita, tetapi karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk berdiri, bertahan dalam setiap apa yang kita alami dan rasakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pada saat kita mengalami beban, persoalan dan pergumulan yang berat, kita dapat bertahan di dalamnya. Di sanalah terlihat kalau sesungguhnya Tuhan menaruh kasih setia-Nya kepada kita, sehingga kita boleh bertahan untuk melewati, menghadapi badai yang sedang terjadi dalam hidup kita. Banyak orang Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak tahan akan pergumulan,
Banyak orang yang menyimpang jalan Tuhan dan mengakhiri hidupnya oleh karena pergumulan beban yang berat yang mereka rasakan. Ketika kita mampu bertahan dalam persoalan yang begitu berat, disitulah terlihat terpancar sesungguhnya kasih setia Tuhan sedang menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu ini yang kita baca dan dengar adalah Mazmur yang dikumandangkan oleh Raja Daud. Daud bermazmur, bernyanyi kepada Tuhan, "Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia Tuhan." Itu ayatnya yang ke-8 tadi. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Apa alasan Raja Daud mengatakan kalau dia harus bergembira dan berteriak kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan? Daud mengatakan kalau Tuhan telah menilik, memperhatikan dan melihat sesungguhnya kesengsaraan yang dialami oleh Raja Daud. Kenapa Daud merasakan sengsara, mengalami penderitaan? Karena Daud mempunyai lawan musuh yang tidak senang akan kehadirannya. Musuh lawan yang bermufakat akan mencabut nyawa Daud dan mencelakakan dirinya. Tetapi dia yakin Tuhan menilik, memperhatikan pergumulan Daud yang sedang dialaminya. Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita baca ayat 16, Daud percaya kalau masa hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Masa hidup Daud sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Inilah kepercayaan Raja Daud. Sehingga Daud percaya kesengsaraan yang dia alami, penderitaan yang dia alami, musuh yang sedang dia hadapi, lawan yang akan mencelakakan dia percaya tangan Tuhan dan masa hidup Daud sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, pastinya kita saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengalami yang namanya kesengsaraan. Banyak hal yang mengatakan kita hidup dalam kesengsaraan. Bukan karena kita sengsara tidak dapat makan dan minum, bukan. Sengsara artinya hidup yang benar-benar mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Sehingga ketika kita menjalani hidup, tidak ada ketenangan di dalamnya. Mungkin yang kita alami sama seperti yang dialami Daud. Tetapi Daud menjadi teladan bagi kita pada minggu ini. Walaupun kesengsaraan musuh yang sedang dihadapi Daud tetap akan bersorak-sorak dan bersukacita. Karena Daud tahu kasih setia Tuhan menyertai hidupnya. Demikian juga kita seharusnya, Bapak Ibu. Daud menjadi teladan bagi kita apapun yang kita alami. Terkadang banyak orang yang tidak senang akan kehadiran kita. Banyak orang yang akan menjebak kita. Banyak orang yang akan mencoba menjatuhkan kita.
Mari belajar seperti Daud. Masa hidupku ada di tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan tidak sedikit pun membiarkan setiap kehidupan orang yang berseru, bersandar dan berpengharapan kepadanya. Amin. Itu keyakinan, itu pengharapan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak bersorak-sorai, untuk tidak berseru, bersyukur kepada Tuhan lewat doa kita, lewat pujian kita, ibadah kita, pembacaan firman Tuhan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita semua mengatakan aku punya beban yang berat, sehingga bagaimana aku bisa bersuka cita, aku bisa bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita pernah mendengarkan lagu pujian Bapak Ibu, hati yang gembira adalah obat. Ketika Bapak Ibu memiliki beban dan Bapak Ibu tidak memberikan dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka beban itu semakin bertambah dan hidup kita terus dibayang-bayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Tetapi firman Tuhan pada minggu ini memberikan kita keyakinan kalau masa hidup dan masa depan kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kalau kita akan berhasil menurut Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan keberhasilan kita. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, bersorak akan kasih setia Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu menyelamatkan kita. Dengan kita mendapatkan, memperoleh keselamatan di dalam Yesus, sesungguhnya kita sudah melihat sungguh luar biasanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sehingga keselamatan yang kekal sesungguhnya sudah disediakan, diberikan Tuhan Allah kepada setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus dan taat kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur memuji Tuhan, sabdamu yang telah kami dengarkan dan perdengarkan. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberkati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan iman bagi kami. Ketika kami memiliki tantangan hidup, persoalan hidup, ajari kami untuk tetap setia, bersorak-sorai dan bersukacita dalam Tuhan. Kami melihat sesungguhnya kasih setia Tuhan senantiasa menghampiri hidup kami. Kami percaya masa hidup dan masa depan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga hidup kami tidak dibayang-bayangi dengan kekhawatiran, tetapi kekuatan dan hikmat Tuhan senantiasa menghampiri hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.